Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Gado Bang Opit podcast lagi setelah beberapa lama menghilang. Kebetulan malam hari ini alhamdulillah nih kita kedatangan tamu jauh banget sumpah. Silakan memperkenalkan diri Om, dengan siapa dan dari mana? Monggo. Nama saya Ahmad Suheri, member dari Bitung Chapter. Biasa dipanggil siapa nih? Ahmad kah? Suheri kah? Ada yang panggil Ahmad, ada yang panggil Mas. Mas? Iya. Dari chapter mana Om? Dari Bitung Chapter. Waduh, Bitung itu sebelah mana Om? Sulawesi Utara, pokoknya paling utara. Titik Paling nolnya, iya, titik nol Trans Sulawesi ya, kalau nggak salah. Iya. Oh, saya pernah ke situ tuh Om kalau nggak salah, numpang foto. Tapi ngedit nge-crop doang. Terus Om, kemarin dari sono ke Kalimantan udah berapa hari Om? Sekitar 21 hari. Hah? 21 hari. Buset. 21 hari? Iya. Ngapain sih Om? Ya biasa, explorer Kalimantan sama silaturahmi dengan member chapter di Kalimantan. Ya orang nggak ada kerjaan aja. Hah? Hobi Om. Oh hobi. Kan kalau lo pakai logika kan Om, secara logika aja. Iya. Kita punya duit, apa yang Om keluarin ongkos, mungkin kalau pakai pesawat kan lebih murah. Iya, cepet sampai lagi. Nggak kehujanan, nggak kepanasan, nggak trouble di jalan. Aduh, terus Om, tujuannya apa nih Om? Tujuannya Om? Touring ke Borneo, padahal Borneo nih nggak ada apa-apanya Om. Hutan semua. Ya, itu sudah cita-cita sih. Oh, pengen touring ke Borneo, jadi mengenal silaturahmi sama chapter-chapter di Borneo. Karena pernah diutangin sama Borneo. Iya. Borneo pernah sampai, Sulawesi Utara masuk. Belum ada yang sampai-sampai. Betul. Selain silaturahim Om, dan mengenal, kalau saya bilang ya adat istiadat budaya. Kalau makanan hampir sama nih. Iya. Nah, terus mau mengenal apa lagi Om? Hah? Pengen tahu apa lagi di Borneo? Mengenal wilayah Kalimantan. Bagaimana? Pengen tahu ya? Iya. Dari chapter-chapter yang ada di Kalimantan, mulai dari utara, terus turun ke timur, turun ke selatan, ke tengah, ke barat. Om kemarin dari Bitung lewat mana Om? Lewat Toli-Toli via Tarakan. Via Tarakan. Berapa lama Om? Kalau untuk perjalanan kapal itu sekitar 30 jam. Innalillahi. Dari Toli-Toli sampai Tarakan. Kenapa nggak turun ke Palu atau Pare-Pare? Pengennya menyusur dari bagian utara. Ya kan telusur juga. Tapi kan bolak-balik ke sana kemari. Jatuhnya kan kalau dari Palu turunnya di tengah-tengah. Iya. Nanti mau ke kanan bingung, ke kiri bingung. Jauh semua. Luar biasa. Sampai touring gini dibayar gak? Enggak. Duit dari mana? Hah? Duit dari mana? Ya biasa. Hah? Jual tanah? Hah? Jual tanah apa jual kambing? Enggak Om, saya kadang-kadang nggak habis pikir gitu loh. Dalam arti, ya mungkin sampean pernah berpikir sedemikian. Touring itu kan habisin duit. Iya. Bener nggak? Iya betul. Nah. Cuma kalau udah hobi bagaimana? Kita kesenangannya di situ bagaimana? Betul. Nah Om sendiri di Bitung nih member atau jadi salah satu pengurus? Kalau pengurus sih divisi rescue. Oh divisi rescue. Ada basic lah. Ya
Ada sedikit-sedikit. Apa itu? PMI, pernah ikut PMI kah? Atau PMR? Oh, pernah ikut PMR saya. Wah, jadi Jadi tahu ya. sukarelawan di Aceh juga dulu sudah pernah. Yang tsunami. Iya. Kok kita nggak ketemu sih? Hah? Kok kita nggak ketemu? Oh. Dulu masih pakai Vespa dulu. Iya betul. Oh dulu basicnya dari anak Vespa. Iya. Wih, ini emang kalau di mana-mana kalau dari Vespa gila itu sudah. Soalnya saya pernah dulu waktu di komunitas HTML Tiger. Jadi saya turun dari Aceh tuh saya ketemu anak Vespa, dia mau naik. Nah, dia mau naik. Dia udah seminggu kerja di warung Padang om, di daerah Medan. Jadi dia cuci piring segala macam, dapat duit, kekumpul, jalan lagi ke atas. Saya memang ya apapun bentuknya, apapun komunitasnya ya, yang pasti yang salah bukan komunitas tapi manusia. Iya, betul. Dan setiap komunitas pasti ada aturan, ada aturan yang harus kita patuhi kan, seperti betul. itu. Kita sepakati bersama kan seperti itu. Nah, kenapa dari Vespa kok pindah ke NMAX? Waktu itu Kenapa harus NMAX kan motor banyak? Hah? Kenapa harus NMAX kan motor banyak? Waktu itu awal mulanya saya kerja di Gorontalo. Ada rombongan pas anniversary Gorontalo itu. Oh, iya ramai banget tuh. Terus saya lihat motor NMAX. Saya bilang, motor apa ini? Ini rame sekali. Motor plastik. Terus saya Ngerayu istri. nggak beli, ngerayu Ma, sih. gitu. Ayo kita cuma beli. ada minat mau beli, jadi bertahan dulu sampai 2 tahun baru bisa kebeli. Oh, gitu. Terus apa sih enak-enak NMAX om? Hah? Apa sih enak-enak NMAX tuh? Asik. Temannya banyak. Oh gitu. Nah, kan Napik juga milih komunitas CNCI kan NMAX. NMAX yang lain kan ada. Komunitas NMAX lain kan ada. Kalau menurut cerita kita rencana emang mau masuk ya MCI. Oh. Dulu pertama awalnya di mana tuh? Sudah pernah kumpul juga sama anak mana berarti itu. Secara nggak langsung Om nih udah baca-baca literasi ya. Iya. Terus pas menetap di Bitung baru rencana aman. Kita yang cari sendiri itu ke sekretariatnya di mana. Susah nih yang begini. Susah nih nyari orang yang begini nih. Sama Om, kita di Palangkaraya juga gitu. Kita nggak nyari member. Cuma kalau memang nggak ada yang mencari kita, ya berarti kan serius kan gitu aja. Kita nggak mau Om. Oh, bagi-bagi pamflet aja ikut CNC gitu. Tapi begitu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hilang. Ada gitu. Nah, Om, tujuannya kenapa harus ke Kalimantan, Om? Kenapa harus ke Kalimantan? Kan Kalimantan sepi, Om. Masalahnya seumur hidup saya juga saya belum pernah ke Kalimantan. Baru coba ini ke Kalimantan. Nah, terus kayak apa, Om? Ya, dibilang asik-asik, dibilang ekstrim-ekstrim, dibilang mistis ya tetap ada. Ini kita bicara nih pada saat sampean injekin kaki di daerah Tarakan. Kita bahas dari utara dulu. Iya. Apa yang sampean rasain? Kalau di Tarakan, pertama kita lihat kayaknya asik sekali itu. Disambut, dijemput sama member Tarakan. Disuguhi pemandangan-pemandangan bagus di daerah Kalimantan. Lari ke Nunukan. Nah, lari ke Nunukan itu lebih asik lagi. Asik lagi ya? Ruang tamu di depan, kamar mandi di belakang. Iya. Malaysia. Begitu. Iya, saya sudah mimpikan di Tarakan. Saya bilang, kalau bisa mau sampai Sebatik ini. Iya. Dapat ke Sebatik kemarin. Dapat. Ferry-nya kan cuma 2 kali tuh. Iya. Pagi, siang, sama sore kan. Saya nunggu 3 hari. Tunggu 3 hari dari di Tarakan itu. Terus yang paling enak juga saat sampean ini Om, sampean lewat jalan Seuler tuh. Itu kenangan saya itu Om. Lewat Seuler. Saat masuk Muara ya mau ke Seuler tuh.
itu kapal kita waktu itu kita sewa mogok Om. Masa? 5 jam. Nah. Itu sedikit lagi tuh mati kita tuh, buayanya banyak lagi. Nah ada kejadian juga yang saya nggak lupain tuh. Saya begitu dari Seula di pelabuhan tuh kan. Ya. Ya bodohnya saya tuh ya maghrib jalan. Nah itu begitu kurang lebih 5 menit lah. Om Adit sama almarhum Om Iwan tuh, Om Irwan yang nolongin saya tuh di belakang. Jadi begitu ada tanjakan tuh yang kebun-kebun sawit kan, set, gatonya di atas itu, sepanjang aspal tuh bolong. Jalur ekstrim. Triple box, kemana-mana boom, sudah. Ya itulah apa setiap kita melakukan sebuah journey, Iya. pasti ada nilai-nilai yang kita ambil Om. Oh. Selain ibaratnya kita bertemu saudara-saudara kita kenal, yang tadinya nggak kenal, nggak tahu ya kan, Iya. sampai nggak takut nyasar kan? Enggak. Nah, Banyak saudara di Kalimantan masuk takut nyasar. jangankan di Kalimantan Om, INCI sendiri secara nasional tuh udah 266 chapter se-Indonesia. Sampai baru jalan 34 chapter aja belum. Iya. Pening nggak Om? Ya itulah kadang-kadang kita ini berkomunitas ya begini, cari enak. Karena slogannya INCI kan berlibur, bercerita, bersaudara, benar nggak? Iya. Bukan ribut-ribut. Iya. Nah terus dari Nunukan sampai lewat pos perjagaan tuh, Iya. masuk Malinau kan, Nah, Malinau, dari Malinau turun ke Bulungan. Di Bulungan nginep, Di Bulungan nginep. Semuanya nginep. semuanya nginep. Nah dari Bulungan saya mau tanya, sampean kan lewat hutan Kle, Iya. Kle 1, Iya. Kle 2, Iya. apa yang dirasain? Ya kalau untuk perasaan sih, Iya. karena saya jalannya siang Ah. masih titik aman lah. Masih titik aman. Iya. Nggak malam-malam. Jadi cuma musuhnya itu ya Apa tuh? tangki-tangki CPO. Oh iya gede-gede itu yang jalanan licin ya. Terus kalau ketemu kendaraan kan nggak mau ngalah dia. Betul. Nah, Nah kalau kami kemarin Om waktu saat berjourney ke Nunukan, kebetulan malam Jumat tuh perginya kita bicara perginya. Kita di Kle 1 itu kita jalan kan rame-rame tuh. Tiba-tiba ada yang kayak ngelempar besi di tengah jalan Om. Saya posisi saya di belakang, yang lain pada di depan kan, ibaratnya kita beruntun lah. Saya tanya lewat HT, ada apa, ada jatuh kah? Nggak ada, di belakang aman. Wah, para teriak di rumah saya teriak di situ, Allahu Akbar dulu. Aduh, terus di situ juga saya nyium banyak bau-bauan. kalau untuk bau-bau sama. Nah, ada bau nasi goreng, ya kan? Bau kembang kenangan, ada bau bangke, ya macem-macem lah. Iya. Padahal kanan jurang, kiri tebing, Iya. ya kan? Sama kayak Sulawesi tuh mau ke kebun kopi, Toraja kan seperti itu juga. Iya. Saya bilang, ya itulah. Ibaratnya ternyata di dunia ini tuh nggak cuma kita doang. Bener dong. Nah, terus itu mistiknya. Iya. Kalau masalah dari jalur Om, jalanannya sama medannya di Kalimantan ini sampai baru dari Kaltara, Kaltim, Kalsel, Kalteng nih. Kalteng juga baru awal nih masuk. Tapi kena kemarin ya, yang ekstrim juga tuh dari pas mau masuk Buntok Pasar Panas tuh dilepas dari Tabalong. Iya, betul. Sepi kan? Sepi. Itulah Om, makanya saya berkali-kali bilang ke kawan-kawan, kalau kita touring ini nggak usah sungkan-sungkan. Iya dong. Iya. Bukannya kita ibaratnya tuan rumah nih pengen mintanya dihargai, dihormatin, enggak. Nah, kalau ada apa-apa coba, Iya. sampein tahu Medan nggak? Nah,
Nah, saya tanya sama sampean nih, sepanjang perjalanan sampean pagi nih ya, dari mulai Kaltara sampai Kaltim Bengalon, ada lah yang jual bensin eceran. Pom bensin nggak ada, eceran nggak ada, jarang-jarang kan. Nah, walaupun ada juga pas kalau ada perempatan yang ramai kan, gitu kan, di Tanjung Selor tuh. Tambal ban ada nggak? Waduh, belum pernah ketemu tambal ban. Itu maksud saya, Om. Bukannya kita songong atau gimana, enggak. Di mana bumi dipijak ya di situ langit dijunjung. Kita tanya, nggak ada masalah. Toh, ya sampean bisa lihat lah karakter jalurnya. Kalau Sulawesi enak Om, lebar-lebar. Iya dong. Walaupun di pinggir pantai dari Gorontalo mau ke Manado enak aja. Nah, kalau Kalimantan, mau teriak sama minta tolong. Jalurnya ekstrim. Kejadiannya sinyal susah. Mau istirahat hutan semua. Nah, itu Om. Kita bukan kita nakut-nakutin, tidak. Karena di Kalimantan juga masih ada berlaku yang namanya hukum adat. Nabrak binatang-binatang kesayangannya orang. Seperti itu kan. Sampai kan sebelumnya udah kita kasih tahu, kita edukasi seperti itu. Jadi kalau memang jalan itu lebih dari 3 orang, 4 orang, mau jalan malam kami persilahkan. Tapi kalau kayak Om sendiri, Om mohon maaf Om, mendingan saya kunciin kalau di sini. Gitu. Nah, terus Om masuk ke Samarinda, Bontang itu udah rame, enak. Udah enak pokoknya. Banjarmasin pokoknya. Sampai Batu Kajang, enak. Sudah enak pokoknya. Nah, Batu Kajang Gregot yang kurang aja. Batu Kajang Gregot. Itu kejadian yang pertama itu yang bikin sakit kepala Om. Di situ juga Om, itu namanya Bukit Tengkorak ya kalau nggak salah. Orang-orang situ nyebut dari Grogot sampai Batu Licin. Di situ juga seorang ketua umum Yudi Kusuma pernah ikut yang namanya Border Journey pertama. Jalan tengah malam ditinggal rombongan, dikejar-kejar kuyang Om. Tanya saksi jadi masih hidup. Itu ditinggal, kencing susah, bener gak? Iya. Apalagi buang hajat. Sungai susah, bener gak? Iya. Sampai jalurnya bikin terlena kalau Bukit Tengkorak. Betul, tikungannya enak. Jalan mulus. Betul, karena memang mulus tapi ngayun Om, banyak gelombang. Kan kita gambut, nggak kayak di Sulawesi. Sulawesi kan memang tanah merah. Jadi ya itulah, kita bukannya kita ingin memberitahu bahwa di Kalimantan tuh masih banyak tradisi yang dipakai. Iya kan. Terus bensin susah, komunikasi pun susah. Komunikasi kalau sudah ada. Pecah ban selesai. Sampaian selama perjalanan dari Batu Kajang sampai Palangkaraya, isi di pom bensin ada berapa kali? Di pom. Paling cuma berangkatnya aja. Sisanya ngecer semua. Baru isi nanti kalau udah mau sampai lagi. Berapa ratus kilo tuh? Hah? Saya biasa Om dari sini kalau pakai Nmax. Itu 3 kali ngisi baru sampai Tabalong. Itu 3 kali ngisi baru sampai Tabalong. Enak ya jalurnya. Lurus terlena. Atau belok pun hilang. Ya itu Om. Nah nanti perjalanan sampean ke Kalbar ya, mulai dari Kalteng dulu kita ada Sampit, Palangkaraya, Sampit, lalu Pangkalan Bun, lalu Lamandau, terus masuk perbatasan nanti ada Sandai. Nah, habis Sandai baru ke Pontianak. Di Pontianak juga Om ada beberapa border. Ada Arup dan satu lagi Entikong. Ada lagi yang
satu border tapi jalan inilah jalan ibaratnya yang terkenal si Intikom sama Haruk dan itu jalannya misah. Haruk itu di Sambas, Intikom Pontianak, ke arah Melawi. Itu enak-enak di situ foto. Wah. Dan yang paling hebat Om di Kalimantan Barat ya, sampai perhatiin nanti deh. Setiap kabupaten itu ada kerajaan. Percaya atau tidak? Saya sudah lihat. Nah, saya sudah menjalani. Di Sandai ada keraton Sandai. Pontianak ada keraton. Di Sambas ada keraton. Singkawang ada. Tapi yang paling khas Om, Amoy. Daerah Singkawang. Wisata Amoy. Nanti minta tolong sama Om Reno ya. Om Reno jago sama ketuanya sekarang nih Egi. Egi pura-pura bego aja. Kemarin udah monitor. Oh iya kan, gitu. Nah Om, sampean merencanakan perjalanan ini Om, sampean udah hitung belum berapa ribu kilo? Kalau perjalanannya belum hitung, tapi nanti kalau sudah selesai itu baru ketahuan semua. Sampean udah nolin ya dari awal ya? Sudah nolin. Makanya kalau untuk Kalimantan ini nggak bisa dihitung panjangnya berapa. Terus apa yang dihitung? Hah? Mental ya. Di sini panas sih, jalan 10 menit atau hujan, bener ya? Betul. Nah itu ada waktu itu membernya Pekalongan loh Om Seger, itu juga solo touring. Sempet saya antar tuh dari Palangka ke Sampit. Ya itu dia kaget deh. Dari Palangka cerah, tiba-tiba di tengah jalan, wah petir-petirnya Om, begitu. Jadi ya masih Indonesia tuh sebenarnya indah. Mau naik motor kek, mau naik apapun. Tapi kalau kita hobinya naik motor, ya memang enak naik motor. Di samping itu juga kita punya saudara. Iya, punya saudara besar Yamaha NX Club Indonesia di seluruh pulau-pulau yang tersebar di Indonesia. Jadi nggak usah takut. Nah itu juga dalam arti tinggal siapin perut aja sih Om. Iya betul. Bener nggak? Iya betul. Bener ya? Siapin perut. Duit sama perut. Iya, duit sama perut harus siap itu. Iya, soalnya gini Om, kalau saya nih selalu bilang ke kawan-kawan saya baik di chapter Palangkaraya ataupun di regional Kalimantan, kita touring itu hal yang pertama adalah kita harus tahu kondisi badan kita dulu. Iya. Bener kan? Iya betul. Kedua, kita harus cari literasi perjalanan kita nih. Mulai menghubungi chapter ya kan. Dari sini berapa lama, sini berapa mana, sehingga nanti terbentuklah sebuah rundown. Nah, itu kalau sampean kan bebas. Nggak bisa ditiru. Iya. Jadi ya itu setelah rundown itu ada, barulah kita ngumpulin uang. Di samping itu juga kendaraan yang kita pakai memang harus prima. Iya, harus. Nggak boleh tuh kayak kemarin tuh beli stok tabung nggak ori. Terus mau cari di mana? Ngeri bos, Kalimantan ngeri bos. Ya itu saya selalu bilang, Bang, pokoknya motor itu kayak harus keluar dari dealer lah, kayak motor baru. Soalnya apa Om? Itu adalah sarana kita. Kalau itu nggak kita perhatikan, malah jadi masalah nanti buat kita. Kan seperti itu. Yang kedua, kita buat duit. Nah, yang ketiga, kita selalu tanamkan kalau kita melakukan sebuah perjalanan atau touring, yang namanya di portal itu udah alhamdulillah. Iya. Bener dong? Betul. Ditemuin aja udah syukur alhamdulillah. Udah istimewa lah. Walaupun cuma air putih. Iya. Bener dong? Nah, karena kita tidak bisa menyamaratakan setiap chapter itu keadaan ekonomi kasnya ya, kas chapter itu beda-beda seperti itu. Nah, sampean ketemu diajak ngobrol ini alhamdulillah. Nah,
apalagi kalau dikasih makan. Itu Iya. bonus tuh ya. Dikasih tempat, bonus tuh. Iya dong, itu adalah bonus dan kita tidak bisa nggak boleh berharap itu. Iya, betul. Itu kita harus ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Kadang ada chapter yang memang sepi, ya kan? Orangnya nggak ada, bukan orangnya nggak ada sih. Om. Sibuk. Ih, Iya. bukan sibuk, bukan. Kabur. Kabur. Oh, gua lagi yang mortal, gua lagi yang mortal. Nggak boleh begitu. Kita sebagai sesama, apalagi sesama komunitas ya, apalagi komunitas yang sama. Saudara kita itu baik buruknya kan seperti itu. Nggak boleh kita tolak gitu. Sampean aja di sini tidur terus kan? Iya. Iya, makanya kan Tahu-tahu motor jadi. mau touring Kalimantan kan pandangannya karena ada saudara di Kalimantan. Betul. Main ke Kalimantan. Betul. Karena kita ini besar, kita ini ada ya karena kita tersebar di mana-mana. Itu makanya kalau kita kan kadang ada tuh, ya NCI Palangkaraya itu kalau nggak ada gue nggak bisa. Oh, kan ada yang begitu. Bener ya? Padahal sudah sejauh mana kamu melakukan perbuatan untuk YNCI. Nah, itu. Betul dong? Yang dicari itu sih sebetulnya. Nah, sudah sejauh mana kamu mengharumkan nama baik YNCI? Jangan ribut ya kan? Apalagi nih mau pemilihan ketum, aduh, ketum baru, aduh, pusing lihat ya Om. Iya, ya ibaratnya gini Om, pada saat kita ingin bergabung ke sebuah komunitas, kita kan pasti nanya, Om, kita nyamperin kan, Om, mau nanya dong Om, syaratnya masuk YNCI kayak gimana? Pasti disebutin dong. Iya. Begini Om, ininya begini Om, ininya begini, ininya begini. Jadi prospek dulu, habis dari prospek baru jadi member seperti iya. itu. Dan touring itu bukan hal yang wajib buat YNCI, bener nggak? Iya. Nah, touring itu adalah hiburan. Hiburan, siapa yang suka, siapa yang hobi touring, silakan. Betul. Jangan tenar di luar, tapi di chapternya Jeblok. gitu. Jadi biar gimana pun Om, sampean ngikut sebuah komunitas itu adalah yang pertama adalah menjaga nama baik komunitas itu sendiri. Iya. Betul. Makanya kan ditanya, Om, YNCI mana? Pasti gitu kan? Iya. Bukan Om namanya siapa? Iya, Enggak. betul. Om dari mana Om? Regional mana? Baru nama kan gitu. Itu sadar atau tidak atribut yang kita gunakan YNCI. Harga diri Om. Iya, betul. Bener dong? Gimana para founder dulu memperjuangkan ini sampai dari berapa chapter sampai sekarang 7 tahun kan 266 chapter. Nah, luar biasa dong. Gak bisa Om. Saya aja nggak bisa Om. Karena gini, ngatur manusia tuh lebih sulit dibanding ngatur anak ayam. Iya, betul. Maunya beda-beda. Itu, aduh. Jadi planning sampai Kalbar. Nanti dari Kalbar mau kemana lagi Om? Kalau Kalbar, kalau niatnya ke Jawa, kalau ada kapal ke Jawa mau ke Jawa. Ke Jawa dulu, Sumatera. Ke Lampung. Buset, lu dicoret kakak sama bini lu. Gila. Kalau kayak gini nih gimana Om? Ngeyakinin orang rumah kayak gimana Om? Sudah aman itu. Bukan, kita bagi-bagi lah. Dalam arti bagi-bagi cerita lah. Kok sampean dibolehin berbulan-bulan touring gitu loh? Syaratnya apa Om? Hah? Yang penting pertama mau pergi itu, pertama pamit istri, rayu dulu istri. Kedua ya, kalau touring harus apa keperluannya dicukupi dulu, baru kita bisa touring. Betul. Aman ya berarti. Iya, ya. yang Berarti penting dapurnya dulu ya. aman. Dapurnya aman. Nah, kalau touring dapurnya nggak ada asapnya bagaimana? Ya itu Om. Kalau saya sering bilang di kawan-kawan di sini ya. Yang pertama itu adalah pekerjaan.
kedua itu adalah keluarga, ketiga itu baru hobi. Iya. Kalau 1, 2 nggak terpenuhi, lu nggak bisa. Yang ketiga nih hobi nggak bisa. Kalau kerja doang 2, 3 juga nggak dipenuhi, itu kutu buku. Nah kalau di rumah nggak kerja, tapi mau hobinya touring segala macam, ya nggak bisa juga, nggak dapat duit. Pengusaha aja walaupun kita usaha sendiri itu namanya kerja kan, menghasilkan uang kan, seperti itu. Karena ya hobi lo mahal men, bener ya? Iya, Hobi lo mahal men, bener dong? Hobi lo mahal, gila lo malah nih, bener. Ngukur aspal sepanasnya kayak gitu, bener, gila. Banyak yang tanya juga, mau ke Kalimantan, ya keliling Kalimantan, mau cari apa gitu. Karena dia nggak hobi. Ya, dia nggak hobi, tidak ada jiwa sebagai seorang biker, seperti itu. Dan juga kita selain kita bersiraturahim segala macam, kita tukar wawasan, tukar ilmu, pengetahuan segala macam, benar dong. Dan juga sampai dalam posisi reading juga kan harus aman, helm SNI, sarung tangan, sepatu safety, deker segala macam. Setidaknya kalau ada apapun hal buruk terjadi tidak terlalu fatal. Iya, mengurangi lah. Karena di jalan itu cuma 3 om, ditabrak, nabrak atau laka tunggal. Iya betul. Nah, kita nggak tahu nih kapan waktunya ini nih. Seperti itu karena kita tidak tahu jodoh, umur, maut, rahasia Tuhan. Iya, semua. Kita cuma bisanya hati-hati kan, seperti itu. Tapi saya salut kok. Jujur om, jujur. Dari Bitung sampai ke Palangkaraya udah habis berapa juta? Kalau untuk ini cuma bensin toh. Ya, bensin. Betul. Sekitar 4 juta. Anjir. Bini lo gak komplain tuh. Anjir, mobil lo 4 juta. 4 juta bro, 4 juta. Ini adang turin ban botak, duit 300.000. Kadang-kadang suka aneh itu loh, bikin celaka sendiri itu loh hobinya, ya kan? Makanya om, saya suka larang om, kawan-kawan, terutama saya untuk kawan-kawan dari Kalimantan ya, saya tegaskan. Lu touring jangan lu nyusahin saudara lu. Bener dong? Kalau lu touring nyusahin saudara lu nggak usah. Betul. Soalnya touring nih dari Palangka misalkan itu touring, mau ke Pontianak, ban botak, motor nggak kerawat, bawa duit cuma 300-400 ribu, mikir aja pakai otak. Iya dong. Ya jangan nyusahin orang gitu loh. Ya kan, jangan nyusahin chapter yang dilewatin, nggak boleh. Itu loh. Saat nanti itu dibalikin kayak gimana yo? Bener nggak? Betul. Kalau lo nggak hilang sih nggak apa-apa, nggak hilang ngumpet ya. Nggak boleh kayak gitu. Makanya saya bilang kalau touring itu persiapannya banyak. Iya. Terutama uang. Itu uang, UUD. 4 juta om, bensin. Kapal, bensin, sama ganti-ganti onderdil yang rusak kemarin. Betul. Ya walaupun ada diskon mungkin kan dari kawan-kawan JCI kan. Iya. Itu tetap kan. Ngeri. Jadi tujuannya cuma silaturahim aja. Iya, cuma silaturahim Borneo. Gila. Gila dia orang. Sendirian lagi. Aduh, karena memang om bagi saya kalau kita touring treknya ke Jawa, Bali ya biasa. Bener ya? Benar. Pom bensin masih banyak 24 jam. Nah, kalau di sini ya tidur di Hotel Merah Putih bisa ya. Sampean nih sadar nggak? Dari mulai Kaltara sampai Kalsel itu masjid kalau malam ditutup. Iya. Siang aja ditutup. Kita mau numpang kencing, mau sholat atau mau apa susah. Ya kan? Digembok. Ya itu karena memang banyak
rawan Om. Rawan pencurian kotak amal segala macam. Itulah makanya. Itu yang ibaratnya kita selalu kasih announce atau kasih note ya kan ke kawan-kawan yang touring ke regional Kalimantan. Ini loh, karakter Kalimantan itu seperti ini. Baik alamnya, jalannya, situasi daerah, karakter manusia. Itu. Bukannya kita balik lagi, kita nggak, bukannya sombong ya, jangan mentang-mentang kita udah finish di Kalimantan juga jangan sombong juga kan, gitu. Terus ada berarti kalau sampai keliling jauh ini bisa jadi kecap besok. Jadi kecap. Atau bisa jadi korek nih. Belum ada pandangan gitu. Ya kan. Yang penting jadi kan gini Om, saya kepengennya kawan-kawan yang touring ya kan. Kawan-kawan yang pernah touring, reading jauh, mengenal saudara-saudaranya lebih jauh lagi. Ya. Itu menularkan virus-virus kebaikan. Kecapernya nanti. Ya kan? Oke. Harus begitu. Iya. Menularkan petik di Barabai seperti ini. Palangka seperti ini. Di Balikpapan seperti ini. Itu yang kita terapkan nanti di chapter kita. Iya, betul. Seperti itu. Ambil baiknya, yang buruknya nggak usah. Iya, karena kita saling belajar. Kita di Kalimantan segala macam ada ini, ada uang pas regional segala macam dan sebagainya. Itu bagus kan. Kalau hal yang kebaikan yang kita tularin kan nggak ada masalah. Iya betul. Itu kalau nularinnya untuk membenci orang mah, untuk mencalonkan lah, itu bahaya. Iya betul. Itu makanya kita sebenarnya YNC ini simple loh Om, bener nggak? Nggak ribet. Cuma kadang manusianya sih. Banyak ini. Makanya slogannya tuh, seorang founder Yudi Kusuma tuh bikin YNCE itu bercerita bersaudara. Itu YNCI, bukan rebutan cakatung. Touring lu kurang jauh. Kurang ngopi dia. Iya kurang ngopi dia. Aduh, kadang-kadang saya suka berpikir ya, apalagi kan sekarang nih kan, dalam masa-masa pemilihan lah Cakatun. Ya di awal ini kita kan tujuan berkomunitas apa? Cari saudara. Silaturahim. Nah, kenapa udah jadi saudara ributnya lebih parah dari kucing anjing? Bener nggak? Iya bener. Kadang-kadang ketemu muka aja rasanya pengen ngeludahin kan? Itu bukan YNCI, itu loh. Itu bukan, itu oknum. Jadi ormas itu. Itu sudah. Iya. Apa ya? Aduh, terkadang miris saya miris dalam arti dulu katanya saudara, ya kan katanya ini, katanya itu. Sudah kewajiban kita sebagai saudara untuk mengingatkan kalau memang orang itu salah. Ditegur boleh, tapi tahu situasi, posisi, tidak di medsos, dan dipahami dulu kebenarannya, dicari tahu dulu ini bener apa enggak isunya. Karena apa Om? Itu kena undang-undang ITE loh, bisa masuk penjara. Tanganmu harimaumu sekarang, kan begitu. Itulah makanya, aduh, saya bilang, saya aja pengennya jadi member Om, bener Om. Tinggal bayar duit kas, ya kan? Suka-suka ya, suka-suka mau touring, mau ngapain, nggak mau mikirin orang. Karena kita, jangankan mikirin orang, bikin diri kita aja kadang-kadang susah. Yang mikirin kita siapa Om? Ya itulah, bersyukurlah sebenarnya kalau ada yang mau jadi pengurus, ya kan, baik di chapter, di regional, ataupun di nasional. Karena memang, ya bisa dibilang, kadang-kadang keluarin duit dari kantong sendiri loh. Iya betul. Bener nggak? Benar. Itu jangan salah. Karena YNCI itu organisasi non profit. Jadi tidak ada ibaratnya
kayak partai gitu. Iya. Lo masuk YNCI bayar. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Baju juga nggak dipaksa kan? Hah? Beli baju segala macam nggak dipaksa kan? Enggak. Nah, nggak ada kan? Uang kas sepakati bersama kan? Iya. Nah, di ADART itu saya lihat kopdar itu maksimal 1 bulan sekali, benar? Iya, kopdar wajib. Nah, itu 1 bulan sekali. Aduh, pada saat dia mau gabung, gila, pada saat ada masalah nih, biasanya urusan duit nih ya, urusan utang nih segala macam. Pada saat ada masalah, aduh, gue sibuk kerja, gue sibuk ini, gue sibuk itu. Pertamanya aja. Bos, manusia sama diciptakan 24 jam sehari, bos. 1 bulan 30 hari, betul nggak? Betul. Kalau ente dikasih waktu 32 jam sama Tuhan, saya hormat. Ini 24 jam dalam sehari, 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam buat sama keluarga. Itu dari Senin sampai Jumat. Kalau yang swasta mungkin Sabtu, Minggu, kan ada yang masuk kan, tapi sip-sipan. Masa ngeluangin waktu cuma paling 5 jam di luar sama anak-anak YNCI, bener dong? Iya, betul. Bener. Sebulan sekali lagi. Ini seminggu sekali aja minta 5 jam nggak bisa, apalagi sebulan sekali. Kan gitu. Kalau memang harusnya perlu kita sama-sama sadari, yang maksa kalian untuk masuk ke YNCI siapa? Iya, betul. Bener dong? Kenapa sibuk kerja? Ya kita juga kerja, bener dong? Nggak ada kita yang nggak kerja. Kerja semua, tapi cara kerjanya memang berbeda-beda. Sisi yang swasta, pengusaha, atau pegawai negeri, atau apa kan beda-beda. Kayak saya suka, aduh, nggak usah banyak alasan lah. Bener om, saya kayak gitu tuh. Udah nggak usah banyak alasan lah. Kalau lo nggak bisa ngeluangin waktu untuk hobi lo ini, nggak usah ikut komunitas. Bener dong? Iya, betul. Yang diminta sama komunitas ini adalah meluangkan waktu buat ngopi bareng om. Iya. Buat ngumpul-ngumpul. Seneng-seneng, bener ya? Iya. Touring atau kemana kan gitu kan? Jadi kita bisa enak gitu loh. Jadi nggak ibaratnya pada saat getol-getolnya aja. Jadi karakter, kalau saya lihat ya om ya, karakter di YNCI yang saya pelajarin ya, ada yang hobinya motorsport, ya, modif. Iya, modif Efek motor. bengek, ya kan? Di dalam chapter tuh pasti ada tuh. Ada. Kepengennya motornya paling wah, tapi touringnya kagak pernah. Gaya-gaya Samurai lah. Itu motor cuma buat gaya. Ya. Ada lagi yang hobinya touring tapi sombong. Lu udah sampai mana touring lu? Ayo touring kayak gini. Yang perlu diingat, keadaan ekonomi seseorang nggak sama. Iya, betul. Ada lagi yang pas-pasan tapi menggebu-gebu, ya kan? Touring terus. Iya kan, ada tamu di portal, segala macam gini. Tapi karakter masing-masing individu pasti bisa kelihatan dari situ. Iya, betul om. Nah inilah kita belajar psikologi di situ, banyak kita pelajari sosiologi, ya banyak sih sebenarnya. Harus kita, ibaratnya kita cermati. Kadang-kadang sama saudara kita se-chapter aja, kadang-kadang kita bisa ribut, kan gitu. Iya, betul. Lo kalau sama saudara chapter, sama orang di luar chapter lo baik, sama saudara di chapter masa ribut kan aneh. Iya. Motor lo sama, 32 jutaan gitu. Aduh. Kadang-kadang apa ya om, suka nggak habis. Ya itulah. Inilah komunitas. Ya, Om. Dari latar belakang pendidikan yang beda-beda, benar dong? Dengan latar belakang usia yang berbeda. Ada yang muda, ada yang tua. Nah, ada nih di salah satu chapter, di salah satu chapter saya ada bahasanya yang paling tua itu tuh adalah yang pegang NRA paling kecil. Ya nggak bisa saya bilang. Yang tua mengayomi yang muda menghormati yang tua. Seperti itu. Yang tua juga tidak boleh saklek. Ya. Ya kan? Zamannya beda. Yang muda pun juga tidak boleh frontal. Betul, betul. Saling melengkapi.
Itulah indahnya Om. Indonesia ini indah karena apa? Karena terjadi sebuah harmonisasi dari masing-masing agama, masing-masing suku. Benar ya? Iya betul. Indonesia itu diciptakan Tuhan tuh paling enak negara itu. Kayak lagunya Plus Plus, lempar batu dan kayu jadi tanaman. Itu kita petik sedikit nih. Oke, siap. Nah Om, apa yang Om bisa petik nih dari sebuah perjalanan Om yang Om lakukan dari mulai Bitung sampai Palangkaraya ini? Apa yang Om bisa ambil petik, ambil hikmah yang bisa menjadikan pembelajaran buat Om? Hal apa? Kalau pertama sih bisa jadi pengalaman atau bisa jadi cerita atau buat teman-teman juga. Umpama mau masuk Borneo bagaimana toh. Betul. Terus kedua kita bisa ketemu saudara-saudara satu klub lah, INC ya, satu komunitas, keluarga besar, pecinta. satu keluarga besar yang namanya keluarga besar Yamaha NX Club Indonesia. Jadi kita bisa mengenal satu sama lain. Terus bisa mengenal suku budaya di Borneo sini bagaimana begitu. Nah cuma itu. Apalagi Om? Hikmah yang bisa diambil. Ada kesan-kesan yang menurut Om ini cuma ada di Borneo. Ada. Kalau untuk perjalanan tetap harus safety reading kalau di Borneo ini. Betul. Ekstrim jalurnya. Kalau cuma niat pengen touring ke sana kalau motornya masih banyak yang putar balik Om. Banyak yang putar balik. Saya nggak usah sebutin namanya sampai tahu lah. Mainnya cuma di Kalimantan Timur. Ya itulah Om. Dan gini Om, kita pun juga di regional Borneo nih nggak cuma untuk kawan-kawan di luar ya, untuk di dalam internal chapter Borneo juga saya nggak sembarangan ngasih pin regional Om. Minimal 80% keliling, silakan cari saya. Tapi kalau touring niatnya cuma nyari pin nggak usah. Nggak usah. Gitu loh. Kalau cuma gaya-gayaan, pin banyak di sini, nggak usah lah. Tapi bagaimana cara lo mengimplementasikan hasil touring ke chapter lo atau ke lingkungan? Seperti itu. Harus ada berbuat untuk chapter, lingkungan, keluarga kita sendiri seperti itu. Nggak cuma, gue habis dari sini udah jauh jalan gini. Tapi kalau ego lo masih dipegang, betul. Benar dong? Sombong lo masih dipegang. Yang perlu diingat Om, manusia itu dari fitrahnya dari lahir itu adalah makhluk sosial. Sampai mati, sampai lahir ditolong orang. Benar dong? Iya. Mati ditolong orang lain. Jadi jangan sombong. Seperti itu. Jadi apalah harta apa itu mengikuti. Iya, betul. Buat apa lu banyak harta tapi lu nggak senang? Bener? Iya betul. Mendingan pas-pasan lu bisa touring, bisa kemana-mana. Bener? Yang penting lu bisa menikmati indahnya Indonesia kan? Itu memang ya itulah. Utang gue nih, gue pengen ke Aceh Om, ke titik nol. Harus terwujud itu. Kalau Jawa Bali mungkin biasalah, udahlah. Itu daerah rame lah. Pengen ke titik nol Aceh karena ada 2 pulau yang dilewati garis khatulistiwa, yaitu di Pontianak dan di Padang. Iya, di daerah Tapanuli. Saya mau ngejar 2 itu. Tapi sekarang enak tuh, di Aruk udah ada sertifikat kalau yang udah ke situ. Saya udah berapa kali situ belum ada sertifikat. Belum dapat sertifikat itu. Berarti mujur saya. Iya, dapat begini. Terus Om nanti di Pontianak, minta tolong sama kawan Pontianak minum kopi yang punya keraton Pontianak enak yang banget. Nanti coba. Benar saya nggak bohong. Enak, sumpah. Enak kan? Saya kangen touring gitu. Selama pandemi ini, aduh. Ya di samping kita harus memberi contoh sebagai ibaratnya kita yang diberikan amanah untuk
menjadi ketua regional, ya kita harus kasih contoh. Iya. Jangan, mentang-mentang ketua regional, sering enggak. Berat. Seorang pemimpin itu berat. Karena kayak seperti seorang guru, digugu dan ditiru. Itu yang bahaya. Kalau ditirunya yang baik, diambil yang baik, sifat-sifatnya nggak ada masalah. Tapi kalau kejelekan, buyar Om. Iya betul. Komandan tanpa pasukan nggak bisa. Iya. Tapi kalau pasukan tanpa Tanpa komandan komandan. bisa. Kocar kacir tapi pasukannya kemana-mana bias. Itu. Dan kita pun juga sebagai seorang leader yang diberikan amanah, tidak serta-merta juga harus sombong. Iya betul. Gue ini, hormatin lu. Sama. Malah kita pembantu Om. Benar nggak? Babu kita Om. Iya benar. Digaji enggak? Benar nggak? Iya. Ada lah gaji. Nggak ada. Nah, nggak ada. Jadi apa ya? Nggak gampang. Kalau memang sampai mau ngerasain, pimpin aja chapter sendiri. Benar Om? Kalau itu nggak usah deh. Jadi ketua RT aja Om. Ketua Dan RT. ribut emak-emak antar tetangga. Kan gitu. Iya. Jadi apa ya? Aduh. Saya miris Om, jujur. Saya akhir-akhir ini melihat perkembangan di NCI yang ada di Indonesia khususnya ya. Iya betul. Dengan menanggapi atau dengan kasus mencari kandidat caketum itu sangat miris sebenarnya. Miris hati saya rasa apa ya, rasa kok saudara gue gini. Iya. Bener Om? Mana saudara gue yang dulu kalau Jawa bilang nih tepo saliro ya, saling merangkul, meluk, minum kopi segelas bareng, capek duduk sama-sama pinggir aspal. Apa ya, ngerasa apa ya, ngerasa ya Allah kok INCI seperti ini. Bener. Kok perasaan apa yang diberikan contoh oleh orang-orang yang apa ya, pendiri ataupun ketua-ketua chapter yang mungkin pernah dulu gitu kan, sebelum 100 chapter atau 150 chapter itu bagus loh, sumpah. Dan di NCI kalau ada acara sampai bisa lihat sendiri kan, dulu tuh sebelum ada kayak gini nih. Tahu ini. Iya, Susah dibayangkan. nangis batin gitu loh. Kok sama saudara sendiri saling hujat, saling hina, di depan baik tapi di belakangnya, aduh, apa ya? Apa sih yang dicari? Nggak tahu. Nggak tahu nanya, benar dong? Iya. Nggak paham, bertanya. Iya. Betul. Ke siapa? Ya ke orang yang memang bisa ngasih solusi, yang tahu. Jangan, kata dia nih, bahaya itu, ngeri ngeri banget. Makanya saya bilang, ya Allah, saya melihat NCI, makanya saya kemarin yang saya ke Jogja itu, karena saya dongkol bener. Masa sih? Daripada saya denger apa kata orang, saya ketemu langsung, ini kan. Jadi jelas gitu loh. Sejelas-jelasnya, gamblang-gamblangnya informasi yang saya dapat dari orang yang bersangkutan, bukan orang katanya si Ahmad Suheri, katanya si Dipo, katanya si siapa, nggak katanya gitu loh. Langsung. Kalau lo memang mau, lo ngerasa mampu jadi caketum, silakan, gitu. Tapi jangan sikut orang lain. Iya betul. Bener dong? Lo mau terkenal jadi artis, bener gak? Iya betul. Mau kaya jadi pengusaha, mau dihormati jadi pejabat, bukan jadi ketua umum NCI. Salah. Iya betul. Ya itu makanya saya miris banget ya Allah, ya Rabbi kok pada tega gitu loh. Biar gimana pun, yang perlu kita ingat dan garis bawahi, YNCI
banyak jasanya dari seorang Yudi Kusuma. Iya betul. Lu jangan lihat, ya itulah, kebaikan segede gunung akan kalah dengan keburukan sebiji, ya setitik lah. Kalau memang lu ada yang ditanyain, tanya, panggil orangnya, nggak usah nggak usah komen yang nggak jelas lah. Itu loh, dia lo punya keluarga, punya anak, punya istri, di medsos diserang kayak gitu, apa nggak kasihan? Kayak sampean sendiri lah, misalkan ya kan diserang sama orang di medsos, jelek-jelekin sampean gimana? Tetap ya, kalau terpuruk ya tetap memberontak. Mau gimana lagi? Kayak itu nggak boleh kita. Dalam arti, ayo kita cari solusi dari kebuntuan ini. Iya. Bener dong? Yang saya lihat aja, yang saya amati aja. Ini karena atas dasar tidak adanya lagi sosok atau figur yang bisa menengahi ini semua. Gitu. Makanya saya berharap banget nih sama pada chapter ya, melalui podcast ini ya, chapter yang ada di seluruh Indonesia. Udahlah, berhentilah untuk berpolemik. Dewasa lah gitu loh. Dan chapter yang di bawah 150 itu tahu karakter Yudi Kusuma itu seperti apa. Betul. Tahu. Bukan karena saya deket ya, bukan saya karena bela ya. Enggak, karena enggak. Saya tidak pernah dikasih apapun dari seorang Yudi Kusuma. Tidak pernah. Karena saya ngerasa beliau adalah saudara saya tanya, saya rangkul, bukan saya jorokin. Saya rangkul, saya tanya baik-baik. Gak ada dia yang nggak bisa. Gak jadi seperti sekarang. Siapa orang yang bisa mampu 24 jam mikirin JNCI Om? Iya betul. Logika aja. Kalau ada yang bisa silakan. Semua desain Yudi Kusuma. Saya bukan bela ya, bukan bela. Saya nggak ngebela. Karena saya coba kita berpikir dari sudut pandang yang, betul. Dari sudut pandang yang memang benar-benar kita bisa paham. Makanya kalau nggak itu panggil tuh Yudi Kusumanya, kooperatif kok. Iya betul. Ajak ngobrol empat mata dari hati ke hati. Jangan dikata-katain anjing bangsat tuh. Siapa Om? Saya aja kalau dikatain gitu saya Tetap mau memberontak. Ya itu. Sekali lagi saya bicara seperti ini, tidak ada ambisi. Saya nggak ada ambisi Om. Wah nanti si Dipo tuh dukung Izat, nanti dikasih komposisi jabatan di BON. Ini kuping saya jaminan ini Om. Tuh, kalau saya megang di BON, saya lebih baik di regional saya sendiri aja Om. Kalau mau dari dulu Om. Kalau mau dari dulu saya minta sama Yudi. Jadiin gue ini, baik. Saya cuma pengen menyelamatkan perahu nih yang namanya YNC ini. Udah mau karam nih Om. Bener udah mau karam. Sampai kalau nggak percaya, coba sampai flashback ke belakang. Acara bagi-bagi takjil. Sepi. Bener nggak? Apa 265 waktu itu chapter itu melakukan itu semua? 50%-nya aja nggak ada. Bener nggak? Bener. Disuruh niat baik aja lo amal, susahnya minta ampun. Apalagi suruh itu jadi berbicara berdasarkanlah bukti fakta. Kalau memang lo punya bukti, jangan disebar kemana-mana, tapi amprokin sama yang pelakunya kan gitu. Iya betul. Lo bener gak gini, lo bener gak gini, udah. Gak usah bikin polemik aja. Ambisi inilah, ambisi itulah. Mau kaya kerja bos. Iya betul. Bukan di organisasi. Mending masuk partai aja, bener gak? Malam dari ketua DPRD atau Itu makanya. Om, ini juga kebetulan ya Om. Kita ada sesepuh kita nih Om. Sesepuh dari Barabai ini Om. Nah, salah satu memang
yang kita hormati lah Om, kebetulan hari ini berulang tahun Om, di usia yang ke-43. Kita ucapin sama-sama ya Om ya. Oke, siap. Jadi mohon izin, saya Ketua Regional JNC Kalimantan dan Om Ahmad Suheri ya dari Bitung ya? Chapter ingin menyampaikan selamat menambah umur ya Om, ulang tahun ya. Untuk menambah umur kepada Habib Muhammad Zain Bahasim sebagai pembina YNC Barabai Chapter yang ke-43 ya, yang ke-43 tahun. Semoga di usia yang lebih tinggi lagi nih, lebih semakin apa ya, lebih barokah semuanya, lebih bisa menjadi suri tauladan untuk saudara-saudara di YNC Barabai. Sekali lagi Habib Zain selamat ulang tahun, selamat bertambah umur, sukses selalu, sehat, dan yang terpenting tetap reading. Om Suheri, saya tidak bisa mengganti uang sampean yang 4 juta untuk jalan ke sini. Tapi saya ada satu merchandise, oleh-oleh dari saya, mudah-mudahan berkenan, dan ini juga tidak diperjualbelikan. Jadi saya minta diterima dengan ikhlas, ya kan? Dengan apa ya? Ya jangan dilihat dari nilai Om. Ya. Karena kita memberikan ibaratnya sebuah reward lah. Sebuah reward untuk Om Suheri. Entar plastiknya bisa diambil, madep situ ya Om. Ini saya kasih stikernya dulu. Di situ atas. Diterima ya Om. Siap. Nah ini nih Om yang mahal ya. Ini nih Om yang dicari orang. Ini yang dicari. Nah ini pin regional kami Om. Jadi kalau yang sudah kesini kita kasih. Jangan dilihat dari siap. Ya, harganya, karena saya nggak bisa ganti yang 4 juta nih. Siap. Silakan Om. Pegang. Sama ini ada kenang-kenangan baju dari saya. Di mana baju ini mengisahkan tentang chapter-chapter. Tapi ini ada yang belum sih ya, belum masuk ya. Chapter-chapter yang ada di wilayah regional Kalimantan. Ini stikernya Om. Nah ini bajunya Om. Saya berharap muat ya, ini L, muat kan? L muat. Nah, ini kita lihat tampak depan nih. Ini tampak depannya. Kita tampak belakang Om. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kenangan ya buat Om Suheri, bahwa Om Suheri itu pernah kesini. Gitu. Dan ingat Om, setelah dari sini jangan kita langsung nggak kenal lagi. Aman. Nah, diterima ya Om ya. Mohon maaf saya nggak bisa ngasih yang lebih dari ini Om. Gitu, nih luar biasa ya tujuan. Dulu namanya ada Om, Tarung YNC. Nah itu. Karena kita jujur, kita memang, saya aja Om sampai detik ini, saya nggak pernah dapat yang namanya pin 5.000, pin 2.000. Karena saya nggak kejar itu. Saya nggak kejar itu. Yang saya kejar adalah silaturahimnya. Iya, silaturahmi. Saya dikasih bonus. Iya betul. Iya, dikasih bonus berarti Allah sayang gitu. Itu dikasih syukur. Tapi jangan lantas, wah gue nih udah kesini. Bener ya? Mudah-mudahan Om Suheri berkenan menerima oleh-oleh, mudah-mudahan perjalanannya nanti setelah dari Palangka dan seterusnya Om Suheri tetap sehat. Amin. Tetap sehat, tetap ibaratnya ya pasti jaganya. Oke, siap. Readingnya harus lebih hati-hati lagi. Dan setelah sampai di Bitung, ceritakan. Oke, siap. Apa yang semua Om Suheri dapat selama juga apa Borneo. Tapi jangan cerita yang jelek-jelek. Iya, tenang. Dan juga sebelumnya kita ucapkan terima kasih buat saudara-saudara di Borneo sudah kondisikan saya bagaimana. Dan terutama untuk Om Dipo sudah bagaimana, sudah membantu saya memperbaiki motor saya. Saya ucapkan terima kasih banyak.
kita sebagai saudara ya seperti itu. Amin. Gitu. Kalau kita bisa, kita bantu. Kalau nggak bisa, ya caranya gimana harus bisa. Karena apa, sampai itu jauh Om. Oke, siap. Sampai nggak tahu medan sini. Seperti itu sudah kewajiban kita sebagai tuan rumah, gitu loh, untuk mengondisikan saudara-saudara kita. Saya cuma berpikir, gimana kalau itu saya? Nah, ya betul. Bener loh, keluarga saya, anak istri saya, ya dong, Iya. teman saya. Saya nggak mau lagi Om kehilangan teman-teman yang banyak lah, teman-teman seperjuangan kita nih yang udah meninggal lebih dahulu dibanding kita. Kecelakaan ini itu. Karena ya kita harus, kalau touring ya kita harus jaga. Kalau memang nggak boleh jalan, udah turun. Besok udah. Itu loh. Bukannya kita nahan, enggak. Kita pun kalau niatnya memang baik, kita baik. Kalau niatnya jahat, datang ke sini saya jahatin Om. Tapi enggak lah. Ya ibaratnya, ya saya juga mewakili regional Borneo. Salam buat Om Korek Om Ramang. Oke, siap. Suruh ke sini ditunggu. Oke, siap. Terus salam juga buat kawan-kawan di Bitung. Oke, siap. Ditunggu lagi petarung-petarungnya. Oke, siap. Seperti itu. Nah, saya juga mohon maaf kalau selama sampai perjalanan dari ujung utara dan nanti sampai ujung barat ada hal-hal yang kurang berkenan dari member-member saya, chapter-chapter di bawah naungan saya. Atas nama mereka dan pribadi saya minta maaf. Oke, siap. Membuka pintu maaf, dan jika ada yang kurang berkenan lah di hati sampean, perkataan teman-teman atau makanannya nggak enak dikasih atau tempatnya nggak enak, ya saya minta maaf. Itu. Makanya saya kasih Om di sini biar enak dulu, biar adem kan, ya sih adem. Oke Om Suheri, terima kasih banyak sudah ada di channel YouTube saya di Goda-Goda Mangopit. Mudah-mudahan ke depan Om Suheri udah sampai rumah, kita bisa podcast bareng tapi dari jauh ke jauh. Oke, siap. Menceritakan lagi lebih ini lagi nih di Oke, Kalbar. siap. Oke Om Suheri, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan Goda-Goda Mangopit. Kita ketemu lagi nanti di segmen yang lainnya. Oke, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.